Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji Oken PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin BED 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hudari. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SMAN Negeri 1 Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sekaligus juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 BED 2 di Universitas UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya di SMAN 1 Martapura. Praktik pembelajaran kali ini saya melaksanakan di kelas 11.1 dengan tema ketentuan pernikahan dalam Islam. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat ya? Oke. Sudah sarapan belum tadi? Oke, kalau sudah ya alhamdulillah. Oke, silahkan duduk semuanya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ghfir junuba muallimi wa la tadhhab barakata ilmihi anni. Rabbana atina fid dunya wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak absen dulu. Tolong nanti sebutkan kalau memang temannya nggak hadir, bilang aja nggak hadir gitu. Oke, Bapak absen dulu ya. Aisyah, Aisyah Humaira, Ahmad Hijrian, Amelia Putri, Anissa Humaira, Atina Najwa, Dapat Tri Cipta, Parla Raisa, Gina Alfahera, Nabila Mahfuzah, Nadia Khadijah, Nailil Aliyah, Nisa Aulia, Nur Khalifatul Zohra, Siti Permata Lintang. Oke, sudah. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak persilahkan dulu kalian untuk merapikan tempat duduknya. Sampah-sampah yang ada kalau berserakan di atas mejanya, silahkan dirapikan dulu dan disiapkan buku pelajarannya gitu. Oke, sudah disiapkan mejanya dan bukunya? Oke, sudah. Nah, hari ini kita akan membahas pelajaran tentang apa?
Oke, ketentuan pernikahan dalam Islam gitu ya. Oke. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, di antara tujuan pembelajaran yang ingin kita capai melalui materi ketentuan pernikahan dalam Islam ini, nanti setidaknya tujuan pembelajaran itu adalah setidaknya kalian mengetahui pengertian pernikahan. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kalian mampu menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Setidaknya tiga ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Oke. Sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran, Bapak mau mengajukan pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama. Pernahkah Anda menonton di televisi atau di media lainnya gitu seputar kegiatan pernikahan? Pernah? Di mana? Di televisi di Indosiar. Di Indosiar, oke. Pernah? Di mana? Di YouTube, oke. Nggak apa-apa. Ada yang pernah? Hampir semuanya Bapak yakin pernah menonton siaran atau tayangan pernikahan. Pertanyaan yang kedua. Pernahkah dalam keluarga dekat Anda atau tetangga Anda ada melakukan kegiatan pernikahan? Tetangga atau keluarga? Keluarga. Oke, hampir semuanya mungkin hadir. Oke, pertanyaan yang ketiga. Ketika acara tersebut berlangsung, Anda terlibat sebagai apa? Penonton. Hampir semuanya juga kalian pernah ada di sekitar, bahkan mungkin keluarga dekat Anda melaksanakan kegiatan pernikahan. Pertanyaan yang keempat. Menurut pengamatan Anda, kegiatan apa saja yang dilakukan di sana? Ijab kabul, apalagi? Pemberian mahar, apalagi? Setidaknya dari pertanyaan tadi Bapak memiliki gambaran awal tentang pemahaman awal kalian berkaitan dengan kegiatan pernikahan. Nah, sekarang kita coba amati gambar. Kira-kira gambar apakah ini? Adu mulut. Yang berkaitan dengan pernikahan. Hah? KDRT. Oke, bagus, bagus. Iya, betul. Bagus, enggak apa-apa. Apa lagi kira-kira? Perkelahian antar suami istri. Oke. Hah? Iya, perkelahian antar suami istri atau KDRT. Oke, bagus. Gambar berikutnya. Kalau ini apa kira-kira? KDRT. Oke. Oke, sudah betul. Nah, itu adalah gambaran-gambaran permasalahan yang terjadi di rumah tangga. Kita ulang gambar pertama. Ketika semisalkan keluarga Anda, bahkan misalnya bisa jadi nanti Anda yang menjadi korban atau pelaku dalam gambar ini, bagaimana solusi penyelesaiannya? Apa? Kadukan ke polisi? Atau apa? Diselesaikan masalahnya secara damai dan baik. Ada solusi yang lain? Pergi dari rumah, kabur. Ada solusi lain? Kawin lagi. Terserah. Oke, kawin. Jadi setidaknya ada beberapa solusi yang kalian coba berikan atau lontarkan. Banyak istighfar, boleh juga kita. Nah, kalau gambar ini tadi, solusinya kira-kira gimana? Lapor polisi.
Ceraikan. Siapa yang diceraikan? Lakinya. Oh, karena dia memukul gitu. Oke. Nah, anak-anak Bapak semua, setidaknya dari dua gambar tadi memberikan gambaran umum kepada kalian tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di rumah tangga. Bapak menampilkan dua gambar ini sebagai mencoba merespon balik ingatan-ingatan dan mungkin hal-hal yang pernah kalian dengar, hal-hal yang pernah kalian lihat, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pernikahan. Sebenarnya masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam sekitar pernikahan atau rumah tangga ketika melaksanakan yang namanya pernikahan. Nah, dari dua gambar tadi sebagai bahan contoh, selanjutnya Bapak minta kepada kalian untuk mencoba mengilas balik lagi, mengingat-ingat lagi pengalaman atau kalau pengalaman sih kayaknya belum. Hal-hal yang pernah kalian dengar atau yang pernah kalian lihat, permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar pernikahan atau di rumah tangga ketika melaksanakan kegiatan pernikahan. Bapak minta biar sebangku-sebangku gitu. Coba cari permasalahan-permasalahan yang ada di seputar permasalahan pernikahan. Cari dulu masalahnya apa, kasusnya apa. Kalau sudah dapat, coba cari solusinya. Nanti akan Bapak tanya gitu. Oke, silahkan dicari dulu masing-masing. Satu bangku boleh berdiskusi berdua. Kira-kira masalah boleh yang pernah pian lihat, pian dengar gitu. Kalau dialami sih kayaknya belum gitu. Oke, silahkan dicoba dicari dulu. Dapat? Yang lain? Yang lain sudah dapat? Dapat? Oke, sudah. Bapak coba cek ya, Bapak coba tanya, nanti disampaikan aja gitu. Oke. Dari siapa yang mau menyampaikan dulu? Di sini. Apa masalahnya? Tentang perselingkuhan. Perselingkuhan, boga. Oke. Kayaknya perselingkuhan ini banyak nih kasusnya, permasalahannya gitu. Oke, bagus. Memang permasalahan perselingkuhan kadang sering terjadi di masyarakat. Terus solusinya apa? Mungkin kita bisa saling terbuka dan memaafkan, kayak misalnya komunikasinya itu apapun yang terjadi itu saling terbuka gitu. Apa masalahnya itu saling dibicarakan baik-baik. Terus kita bisa saling percaya. Terus bisa kita masing-masing ini menjaga kesetiaan. Habis itu bisa mencari kesibukan yang positif gitu, Bapak. Terus untuk istrinya mungkin bisa mempercantik diri ya. Oh. Tidak selingkuh. Oke, bagus. Aplaus dulu. Oke. Mana lagi tadi? Dari sini mana yang sudah dapat kasusnya? Laki-lakiannya pulang nih. Masa lalakian gak bisa mencari kasus? Ini ada masalah yang ditemukan? Ada dua. Ada dua. Oke, apa tadi? Yang pertama, peran sama tanggung jawab. Jadi kayak misalnya tuh istrinya tuh kayak capek banget kayak kayak melakukan semua hal rumah tangga, tapi lakinya kayak nggak bantuin yang pekerjaan rumah tangga. Terus yang kedua, suaminya terlilit hutang gara-gara judi online. Oh, judi online. Oh, jadi permasalahan yang pertama seakan-akan suami nggak mau membantu pekerjaan rumah tangga istri. Ya, kayak cuci piring, mungkin memelihara anak dan lain sebagainya. Oke, bagus. Memang kadang itu sebagai seorang suami harus paham dengan tanggung jawab dan tugas-tugas yang sebenarnya harusnya itu bukan tugas istri. Terus solusinya gimana? Solusinya kayak harus didiskusikan berdua gitu lah. Harus kayak pembagian, misalnya istrinya tuh harus cuci piring, cuci baju, terus laki-lakinya melipat baju dan menyapu gitu loh. Jadi kayak dibagi. Jadi saling berbagi tugas di dalam rumah tangga. Jangan tugas semuanya diserahkan kepada istri. Bagus gitu. Aplaus dulu. Ayo, siapa lagi yang mau menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan? Oke, di sini. Oke. Apa masalahnya? Ini masalah budi masalah.
selingkuh berujung KDRT. Selingkuh berujung KDRT. Oke. Kalau semisalkan terjadi hal yang demikian, bagaimana solusinya? Sebenarnya kalau solusinya mun masih ini kalau dikendalikan tuh bisa baik-baik didiskusikan kalau dingin. Tapi mun sudah buruk tuh paling tidak aku akan ke polisi dapat pasal undang-undang. Iya, ya memang KDRT ini kadang banyak terjadi gitu. Kalau korbannya pasti si istri gitu, pelakunya adalah suami. Ya betul. Kalau semisalkan terjadi, kalau memang bisa diselesaikan secara kekerabatan, mas itu hubungan suami istri selesaikan gitu. Tapi kalau memang nggak bisa lagi, ya mau gimana lagi? Kalian selaku perempuan harus berani gitu, harus berani. Gitu. Oke, upload dulu. Oke, ada lagi dari laki-lakinya nih, belum dari ini, yang berdua ini. Apa permasalahan dan kasus yang pernah mungkin kalian dengar atau kalian lihat? Mungkin ada perbedaan pendapat aja Pak ya. Perbedaan pendapat antara suami istri, ya pasti itu. Kan menikah tidak untuk 1 hari, menikah tidak untuk 1 minggu, menikah tidak untuk 1 bulan, tidak untuk 1 tahun, tapi selama-lamanya. Pasti banyak permasalahan yang demikian. Kalau itu terjadi, solusinya gimana kira-kira? Ini ada saling menjaga komunikasi, saling menghormati, menghargai. Artinya saling bisa harga menghargai, mungkin ya tukar komunikasi atau iya mengendalikan emosi gitu. Oke, bagus. Upload sudahlah. Nah, oke. Setidaknya itulah tadi mungkin gambaran-gambaran berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan kejadian-kejadian itu adalah nyata adanya gitu. Nah, artinya ini sebagai gambaran bagi pian supaya nanti ketika menjalani yang namanya kegiatan pernikahan harus menyiapkan dari sekarang. Bapak sampaikan lagi, menikah itu bukan untuk 1 hari. Menikah itu bukan untuk 1 bulan, bukan untuk 1 tahun, tapi selama-lamanya gitu. Sehingga dalam mempersiapkan rumah tangga tersebut, baik dari segi pengetahuan mental itu harus istilahnya itu disiapkan betul-betul gitu, sehingga rumah tangga bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah akad yang menjadikan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya halal dengan diiringi kewajiban dan hak bagi keduanya. Jadi pernikahan pada intinya adalah akad yang menjadikan hubungan antara 2 orang, laki-laki dan perempuan, menjadi halal. Akad nanti merupakan sentral di dalam kegiatan pernikahan tersebut. Nah, ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan melaksanakan akad, maka seketika itu terjalinlah yang namanya hubungan pernikahan. Dan seketika itu juga ada hak dan kewajiban. Hak kewajiban bagi suami kepada istri ada, hak kewajiban istri kepada suami juga ada gitu. Artinya masing-masing keduanya ada hak dan kewajiban gitu. Perkawinan menurut undang-undang negara kita. Negara kita adalah negara yang menjamin kepada warganya untuk melaksanakan atau melangsungkan pernikahan. Pernikahan diatur di dalam negara kita melewati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1. Artinya pernikahan di dalam agama kita itu dilegalkan, pernikahan di dalam negara kita itu diatur dan disahkan. Nah, hukum pernikahan. Nah, kira-kira Bapak mau tanya, ada nggak di sini yang mau menikah? Ada. Mau menikah gitu.
Ya nantilah dulu gitu. Hukum menikah, walaupun dasarnya hukum menikah itu adalah sunat, menjalankan hadis atau perintah Nabi. Nabi pernah bersabda, an-nikahu sunnati. Paman ragiba an sunnati falaisa minni. Kata Nabi, nikah itu adalah sunnahku, kesenangan aku. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak suka terhadap nikah, maka dia bukan termasuk dari umatku, kata Nabi. Artinya Nabi senang kepada orang-orang yang melakukan pernikahan gitu. Tapi tidak semua orang menikah hukumnya sunat. Secara tidak langsung hukum menikah ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada jais, ada makruh, ada haram. Minimal ketika kalian nanti ingin menikah, minimal paling tidak statusnya adalah jais gitu. Ya, syukur-syukur sunnah supaya dapat pahala. Kalau jais kada dapat pahala gitu. Nah, Bapak jelaskan wajib. Kapan menikah bagi seseorang wajib? Menikah bagi seseorang wajib apabila memenuhi syarat untuk menikah dan khawatir dia kalau tidak menikah berbuat zina. Syaratnya terpenuhi, misalnya mampu memberi nafkah kepada calon istrinya, memiliki pengetahuan yang cukup seputar permasalahan pernikahan, mampu memberikan bimbingan kepada istrinya dan calon anaknya nanti hal-hal yang diwajibkan di dalam agama Islam. Kalau itu sudah terpenuhi, nah maka seseorang itu boleh menikah. Misalnya dia sudah terpenuhi, lalu dia kalau karena perkembangan zaman kalau tidak menikah takut terjerumus kepada perbuatan zina. Nah, maka boleh bagi seseorang itu dianjurkan untuk menikah karena wajib. Wajib artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau dia mengerjakan pernikahan, maka dia dapat pahala. Kalau dia tidak menikah, bisa jadi dia berdosa. Kenapa? Takut nanti dia akan terjerumus kepada permasalahan zina. Sunnah telah memenuhi syarat untuk menikah namun tidak khawatir berbuat zina. Dia sudah mapan, sudah mempunyai pekerjaan. Mungkin lulus sudah sekolah, ada punya pekerjaan, mempunyai pengetahuan di seputar pernikahan. Tapi dia tinggal di keluarga yang aman, di keluarga yang di lingkungan yang istilahnya tuh kondusif, tidak besar kemungkinan tidak akan terjadi pergaulan bebas. Nah, berarti bagi dia hukum menikah sunat. Ya terserah, mau nikah boleh, berpahala, kalau tidak nikah nggak berdosa gitu. Jais telah memenuhi syarat untuk menikah namun tidak khawatir berbuat zina. Ini hampir sama gitu. Nah, kemudian tujuan pernikahan. Setidaknya ada beberapa tujuan pernikahan. Tujuan menikah dapat menjaga manusia dari perbuatan maksiat. Nah, kemudian misalnya menikah merupakan jalan untuk membangun keluarga bahagia sejahtera. Menikah merupakan cara yang sah dan halal untuk memenuhi kebutuhan biologis. Tidak ada cara yang lain yang boleh melakukan hubungan suami istri melainkan melewati kegiatan pernikahan gitu. Nah, selanjutnya, setelah kalian memahami dari penjelasan tadi, Bapak ingin mencoba menguji kemampuan kalian. Ini Bapak bagi kartu, nanti kita cari pasangannya, bukan mencari pasangan kartu. Oke, Bapak bagi dulu. Nanti dibaca, dipahami, kemudian kalau sudah dipahami, nanti kita cari pasangan kartu tersebut. Ini pegang dulu. Perhatikan kartunya. Kita buka secara bersama-sama, kita hitung dengan hitungan 3, kita buka secara bersama-sama. Setelah itu pian cari pasangan kartu tersebut. Misalnya pengertian, misalnya satu definisi, berarti cari definisinya apa gitu. Oke, sudahlah.
Sudah, kita hitung. 1, 2, 3. Silakan dibuka, pahami, cari pasangan kartunya masing-masing. Kalau sudah dapat pasangannya, silahkan duduk berdampingan dulu. Nanti kita maju ke depan, membacakan kemudian mengomentari. Gitu. Sudah dapat pasangannya? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, silahkan dibaca-baca, dipahami. Nanti Bapak suruh ke depan, bacakan isi kartunya, kemudian berikan penjelasan singkat terhadap isi kartu tersebut. Maju berdua. Oke, sudah. Bapak hitung sampai 3, kita maju ke depan. 1, 2, 3. Oke, sudah. Siapa yang siap maju duluan? Yang maju duluan siapa siap? Yang sudah menemukan pasangannya? Ayo silakan maju. Ayo. Berdua. Ayo silakan. Bacakan, kemudian kalau bisa berikan penjelasan menurut pemahaman pian. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin memberikan pengertian pernikahan. Jadi pengertian pernikahan itu adalah akad yang menjadikan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya halal dengan diiringi kewajiban dan hak bagi keduanya. Betul apa tidak? Betul. Oke, aplaus dulu. Oke, silahkan duduk. Ayo siapa lagi? Ayo silahkan maju ke depan. Nyaring suaranya biar yang lain mendengar. Oke. Oke, silahkan. Jadi kami akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya talak. Nah, jadi ada 4 penyebab terjadinya talak. Yang pertama yaitu li'an. Li'an itu merupakan suami dan istrinya itu saling melaknat. Yang kedua itu zihar. Terjadi saat seorang suami itu menyamakan istrinya seperti ibunya sendiri. Ya, mungkin seperti kayak suami itu bilang, ih kamu kayak ibu aku gitu. Itu termasuk zihar. Terus yang ketiga itu adalah ilah. Dapat terjadi ketika seorang suami itu sumpah mengharamkan istrinya bercampur dengannya atau menjauhkan dirinya dari istrinya. Mungkin maksudnya tuh kayak suami itu sumpah untuk tidak melindungi istrinya mungkin selama 2 bulan atau lebih. Terus yang terakhir, yang keempat itu adalah taklik talak, yaitu seorang suami itu melanggar janji yang dinyatakannya saat akad nikah. Begitu. Oke, betul apa tidak? Betul. Oke, silahkan aplaus dulu. Ada lagi yang mau? Nih, lelakian berdua. Oke, ayo. Nah, ini terakhir lah, karena waktunya habis. Karena kita yang kesempatan lain lah. Ayo silakan. Nyaring. Oke, yang selanjutnya itu talak. Merupakan istilah untuk menyebut perceraian dalam Islam atau artinya memutuskan hubungan pernikahan. Jadi secara singkatnya talak itu merupakan memutuskan hubungan dengan menggunakan suatu kalimat yang bermakna seperti aku ceraikan kamu atau bermakna kata yang sama lainnya. Oke, bagus. Aplaus dulu. Oke, sudah. Banyak permasalahan di dalam pernikahan yang harus kita ketahui untuk kita cari solusinya bersama. Sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak mau tanya dulu. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini kira-kira. Resa dulu. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Pulang ya, Pak? Jadi yang dapat ambil, jadi intinya pernikahan itu merupakan kayak akad antara laki-laki dan perempuan yang awalnya itu bukan mahram, jadi dia halal gitu. Dan terus di pernikahan itu pasti ada percekcokan antara rumah tangga, ya kan? Terus mungkin bisa suami itu memberikan perceraian itu dengan cara talak gitu, tapi itu tuh ada syarat dan ketentuannya gitu. Terus apa lagi? Ya, aplaus sudah lah. Oke. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Jadi yang ulun tangkap tuh
Kayak pernikahan itu adalah sebuah ikatan yang dilandaskan oleh dua orang antara laki-laki dan perempuan dalam satu akad dan untuk pernikahan. Terus kalau mereka berpisah, perempuan itu akan ada masa juga gitu. Terus kayak misalnya sudah talak satu masih bisa balik kan Pak, terus talak dua masih bisa balik, kalau talak tiga tuh nggak bisa lagi. Oke, aplaus dulu. Di sana lagi. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Yang itu tadi tuh yang maju ini. Nih, ayo. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Jadi menurut Allah kesimpulannya bahwa pernikahan itu pentingnya memilih calon pasangan tuh yang paham tentang bab pernikahan itu, yang tidak menjawab dan mengerti agama. Oke, aplaus dulu. Oke, nah anak-anak, setidaknya dari kesimpulan yang Pian sudah sampaikan tadi, setidaknya kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwasanya yang namanya pernikahan adalah hubungan atau akad yang menyebabkan antara dua pasang insan yang berbeda menjadi sah dan dihalalkan gitu. Ketika terjadinya permasalahan-permasalahan yang terjadi di rumah tangga itu dapat menyebabkan hubungan antara suami istri itu terputus. Nanti yang disebut dengan yang namanya tadi istilahnya talak. Tapi ketika talak terjadi bukan berarti hubungan suami istri itu terputus. Selama-lamanya tidak, akan bisa dikembali lagi dengan cara nanti yang namanya rujuk gitu. Jadi setidaknya kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin menguatkan, menyampaikan kepada pian-pian lagi, menikah bukan untuk satu kali, menikah bukan untuk 1 minggu, menikah bukan untuk 1 bulan, menikah bukan untuk 1 tahun. Kalau bisa sekali menikah, untuk apa menikah berkali-kali gitu. Jadilah kalian pasangan yang setia terhadap pasangan pian. Kalau bisa menikah 1 kali, 1 kali saja, tidak perlu berkali-kali. Artinya apa? Kalau sudah menikah, atur rumah tangga itu sebaik-baiknya. Karena menikah tidak untuk 1 tahun, karena menikah tidak untuk 2 tahun, tetapi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, sebelum kalian memasuki masa pernikahan, persiapkan diri kalian dari sekarang. Nah, itulah setidaknya kesimpulan yang bisa Bapak simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Dari pembelajaran tadi, setidaknya refleksi yang bisa kita ambil bahwasanya yang namanya pernikahan itu tidak sesimpel apa yang kita bayangkan. Betapa banyaknya mungkin di permasalahan pernikahan yang akan muncul masalah-masalah di kemudian hari. Nah, setidaknya dari pembelajaran hari ini kita bisa merefleksikan diri betapa rumitnya yang namanya pernikahan itu. Oleh karena itu kita harus menyiapkan diri dari sekarang ketika nanti ingin melaksanakan pernikahan. Bapak yakin semua insya Allah pasti akan menikah. Cuman kapan waktunya gitu. Nah, oleh karena itu dari sekarang kita persiapkan diri kita untuk memasuki masa di mana nanti kita sudah sampai kepada maksanya untuk melakukan pernikahan gitu. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Oke, Bapak bagikan dulu. Sendiri-sendiri ya Pak? Ya, dikerjakan di sini juga. Mudah aja. Jangan lupa kasih nama, kasih kelas. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Nah, silahkan kerjakan
Silahkan kalian urutkan gambar itu kira-kira dikaitkan dengan proses pernikahan, gambarnya dari mana. Langsung aja di bawah misalnya nomor 2, nomor 3, nomor 1 atau 1, 2, 3 tulis kayak kita. Nah, setelah itu soal yang kedua, ambil salah satu gambar, misalnya Jetpian gambar nomor 2. Kemudian berikan penjelasan singkat terhadap gambar tersebut. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau sudah dikumpul, ayo di sini, kumpul sini. Oke, silahkan dikumpul kalau sudah. Oke, yang lain lagi silahkan dikumpul. Sudah habis ya? Sudah? Ayo, sudah. Oke, sudah ya? Sudah. Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya, mungkin nanti insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab berikutnya. Sesuai dengan di buku, berarti bab tentang masa kejayaan Islam, insya Allah gitu. Oke. Sudah. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.